Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Rijal. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat semua ya untuk berziarah kubur ke salah satu makam keramat yang ada di wilayah Ketemenggungan Syekh Abdul Rojak, teman-teman. Jadi di tempat ini akan banyak ya beberapa makam-makam keramat, makam-makam para karuhun kita, karuhun Banten, yang insya Allah ya nanti kita akan mendapatkan beberapa informasi dari narasumber setempat. Oke teman-teman, saya Rijal, tetap stay tune di channel ini. Dan inilah sahabat makam keramat Nyi Mas Pakuratu Ayu Jebah ya. Beliau merupakan istri dari Tumenggung Agus Jakaria Rojak. Dan di samping bagian kanan ini ya teman-teman, ini merupakan makam Uyut Gembol ya. Nah ini makam Uyut Gembol, dan di sampingnya itu makam Nyi Mas Amparan ya, atau Nyi Mas Gamparan. Jadi teman-teman, di tempat ini ya dahulunya konon sebuah istana Kiplaten. Terus istana ini dirubah menjadi Istana Watu Kencana yang diduduki oleh 5 putri ya teman-teman. Yang putri pertama yaitu Putri Nyi Mas Ratu Jebah, Putri Nyi Mas Amparan, dan Putri Nyi Mas Melati, Nyi Mas Sarinten, dan Nyi Mas Jabangbayi. Jadi kelima putri ini membuat Istana Watu Kencana yang dibantu oleh Nyi Mas Dewi Roro Kidul teman-teman, dan dibantu oleh Dewi Mayangsari dan Dewi Nagasari, dan ditambah pula oleh adik Ibu Ratu Badariah atau Ibu Ratu Salamah ya, yaitu Ki Petot Nyawa teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman, ada angka 308. Ini menandakan memang di sini ada keterkaitan ya. Secara dimensi alam gaib ini ada keterkaitan dengan Ibu Nyi Mas Ratu Dewi Roro Kidul teman-teman. Jadi sahabat pecinta ziarah waliullah, inilah tempat keramat ya, tempat religius yang ada di daerah Kota Serang ya. Ini di Kecamatan Kasemen ya. Ini Desa Kasunyatan. Dan di sini ada sebuah makam keramat, makam waliullah. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, tempat ini memiliki aura yang betul-betul aura mistisnya terasa banget ya teman-teman. Kita bisa lihat dari pintu gerbangnya aja. Nah itu kebetulan ada kereta yang lagi. Nah iya, jadi emang itu stasiun kereta kan. Kalau teman-teman mau ke Sultan Maulana Yusuf kan itu melintasi rel kereta ya. Jadi apa yang saya jelaskan sebelumnya, memang tempat ini nggak jauh dari tempat penembahan Sultan Maulana Yusuf ya. Dan ini persisnya di belakang saya. Nah ini oke teman-teman, assalamualaikum ya aulia Allah, assalamualaikum ya Ruhul Muqaddasah, assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, assalamualaikum. Jadi teman-teman, di tempat ini ya, ini yang mana kita lihat di sini ada 3 belenong. Belenong ini kalau kita lihat ini seperti udah sangat tua banget ya, dan auranya juga sakral banget. Jadi Tumenggung Agus Jakaria Rojak ini memiliki saudara ya, dari 3 saudara, yaitu Pangeran Purbaya, Pangeran Komara, dan Pangeran Parigis ya. Dan mereka itu merupakan cucu dari Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten teman-teman. Jadi Tumenggung Agus Jakaria Rojak juga memiliki 4 patih ya, yang mana ada Ki Gede Odel, Ki Gembol, Ki Gireng, dengan Ki Gula Geseng. Nah dari Ki Gede Odel ini tempat makamnya, dari keterangan dari Pak Masnun bahwa makam Ki Gede Odel ini berada di Kampung Odel ya teman-teman. Jadi ada nama sebuah kampung namanya Kampung Odel, dan nama tersebut itu diambil dari atas nama Ki Gede Odel ini teman-teman. Jadi ada nama kampungnya teman-teman. Dan di tempat ini
Salah satunya ini ada makam Purbaya. Beliau merupakan cucu dari Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, teman-teman. Jadi sahabat pecinta Jara Waliullah Nusantara, mungkin untuk sahabat ya yang sudah mengamalkan beberapa aurad di dalam silsilah kunci goib, sahabat mungkin mendengar atau mengenal nama-nama yang ada di tempat ini sahabat. Saya pun ya subhanallah, setelah beberapa tahun ya, hampir 12 tahun, saya pun baru mengetahui kalau di salah satu nama yang sering saya sebut ada di tempat-tempat ini, teman-teman. Assalamualaikum ya waliullah. Subhanallah. Inilah sahabat makam keramat Syekh Jainal Alimin ya, Pak Dadang ya. Jainul Alimin. Jadi Sultan Jainul Alimin ini, Pak Dadang, yang saya dengar ini awalnya nih memang makamnya ini panjangnya hampir 4 meter ya. Jadi ini terkenal disebutnya makam lojor, dan makamnya panjang, konon katanya dulu seperti itu. Bagaimana tuh? Oh, aslinya ke situ sampai tembok itu. Oh, begitu ya Pak Dadang ya. Iya. Jadi ini makam ini agak pertengahannya nih agak sedikit dia seperti cekung ya, pertengahannya ya. Nah, itu tampak cekung ya. Oh, maksudnya batu nisan. Oh, jadi batu nisannya itu hampir sama dengan di Panembahan keramat makam Kenari ya. Oh, begitu ya Pak Dadang. Jadi dahulunya teman-teman, di tempat ini menurut keterangan dari juru kunci atau kuncen di Ketemenggungan ini, yaitu Bapak Masnun, bahwa tempat ini dahulu boleh dikatakan batu nisannya itu hanya keluar dari permukaan tanah tuh kurang lebih kisaran 10 cm aja. Jadi ketika digali oleh Pak Masnun untuk memastikan bahwa ini makam atau bukan, di tempat ini ditemukan sosok jenazah yang masih utuh, kain kafan yang masih utuh, serta kain kafan yang dari bahan sutra tersebut coba dibakar oleh Pak Masnun, dan ternyata subhanallah dengan karomahnya Allah menjaga kekasihnya. Dengan tanda kekuasaannya Allah menjaga para walinya, para kekasihnya. Bahkan kain sutranya pun, kain kafannya ketika coba dibakar oleh korek gas oleh Pak Masnun itu tidak mempan, teman-teman. Di sini juga ada tempat keramat yang ini tempatnya berada di bagian timur ya, berarti ya bagian timur. Assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum. Tadi salah satu pengurus menyatakan beliau Kilalanang Brahma ya Pak Dadang ya. Atau nama lainnya siapa Pak? Ki Pedot Nyawa. Punten Pak Dadang, yang mana itu? Oh, yang biasa dijarahin yang ini. Subhanallah. Jadi ini ada berapa? Ada 5 ya? Ada 5 ya. Subhanallah. Ini ada 5 teman-teman semuanya. Ya kita wallahu alam ya. Kalau dari batu nisan sih ini ada 5. Tapi wallahu alam, perasaan saya lebih dari 5 nih Pak. Ya. Perasaan gitu. Nisannya ya. Kilalanang Brahma atau Ki Pedot Nyawa. Jadi ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum ya Ruhul Muqaddas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habibullah, ya Allah ya Malaikatullah, ya Allah Rabbi. Kaula nyuhunkeun barokah syafaat. Kilalanang Brahma Ki Pedot Nyawa ya Allah. Kaula nyuhunkeun barokah syafaat karomahna ya. Sahabat kaula Pak Dadang ya. Barokah karomahna sepada spesial. Kajembaran milik rezeki, diangkat derajatna ya Allah. Selamatkan dunia akhiratna ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Ya waliullah. Alhamdulillah.
Subhanallah. Ini banyak. Pak Dadang mencium aroma khas nggak? Iya. Ya Allah ya Rabbi. Banyak maksudnya banyak. Yang kreatifnya banyak. Berikan Valpin sama yang Ini saya bersama kru. Jadi ini ada Pak Dadang juga ya. Beliau asli dari Cirebon nih teman-teman, sahabat kita ya, Pak Dadang. Nah ini Pak Roni juga. Di mana Pak Roni? Yang mana? Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi tahun ini tulisan Arab ya. Ini tahun Jai, ini Jai ini. J, iya J. Maksudnya ini tahun iya ini huruf Jai ini, Pak. Ini tak hak besar, waw mati, nun mati, tahun J. Maksudnya apa ya Pak ya? Allah Karim. Jadi ini batu nisannya aja teman-teman ya. Ini batu nisan, batu asli ya Pak ya? Bukan coran ya? Aslinya semua ya. Subhanallah. Ini kalau ini kita nggak ada tulisan ini mah ya. Cuman satu doang ya Pak ya. Untuk sahabat apabila jarah ke Panembahan Sultan Maulana Yusuf ya, Sultan Banten kedua, teman-teman juga jangan lupa untuk mampir ke tempat ini karena lokasinya juga tidak jauh ya dari Panembahan Sultan Maulana Yusuf. Nanti teman-teman bisa bertanya di mujawir-mujawir di Sultan Maulana Yusuf, dan memang tempat ini tidak begitu jauh, paling kisaran 100 meter ya Pak ya? Iya, 100 meteran ya gitu. Oke teman-teman, tetap semangat. Jadi bagi teman-teman ya yang memiliki informasi terkait tempat ini, silakan teman-teman tinggalkan jejak komentar ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman ya yang belum subscribe, silakan tekan juga tombol subscribe-nya dan bagikan juga ya ke media sosial, ke kerabat yang lain. Oke teman-teman, saya Syekh Rijal beserta para pecinta jarah wali Allah Nusantara, tetap semangat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap semangat.